Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadiran Subhanahu wa taala, selawat pada Nabi, dan atas karunia-Nya maka kita diberikan ilmu pengetahuan dan kecerdasan seperti saat yang kita rasakan ini. Baik, perkenalkan, nama saya Hasbi SPD. Saya merupakan pengampu mata kuliah bahasa Inggris di program studi teknik industri di kampus Politeknik Aceh Selatan. Kegiatan perkuliahan ini merupakan bagian daripada tugas dan tanggung jawab saya sebagai bidang di bidang pengajaran dan juga sebagai penilaian dokumen, deskripsi kinerja dosen atau disebut dengan PDD UKT-PT dalam proses sertifikasi dosen atau SERDOS pada tahun 2025. Baik, dalam pertemuan awal ini saya akan memperkenalkan mata kuliah yang saya ampu, termasuk tujuan, capaian pembelajaran, kontrak kuliah, metode pengajaran, sistem evaluasi yang digunakan pada semester ini. Namun biasanya saya sebelum memulai pembelajaran, saya melakukan pretest dulu untuk mengetahui kemampuan dasar sejauh mana pengetahuan mahasiswa terhadap materi-materi bahasa Inggris yang kita akan sampaikan kepada mereka. Selanjutnya, deskripsi singkat mata kuliah bahasa Inggris ini adalah membekali mahasiswa terkait pemahaman dasar bahasa Inggris sebagai skill yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa dan mampu mengaplikasikannya di kehidupan masyarakat, baik secara teori maupun praktek. Selanjutnya kami sampaikan capaian pembelajaran, sikap, di mana sikap ini ingin kita capai, yaitu mahasiswa mampu menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik. Selanjutnya, kriteria sikap, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, keterampilan umum. Yang pertama, keterampilan umum yaitu mahasiswa mampu mengembangkan pemikiran secara logis, kritis, sistematis, kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai bidang keahliannya, menyusun konsep ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, etika ilmiah dalam bentuk tugas akhir dan atau bentuk setara lainnya, dan kemudian diunggah dalam laman perguruan tinggi serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi. Selanjutnya, keterampilan umum yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi objek penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin dan multidisiplin. Selanjutnya, pengetahuan yang kita harapkan yaitu mahasiswa mampu mengembangkan teknologi dan seni dalam bahasa Inggris secara mendalam serta memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Selanjutnya, mahasiswa mampu menganalisa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi atau seni dalam bahasa Inggris.
Keterampilan khusus yang diharapkan di sini yaitu mahasiswa mampu menghasilkan karya inovatif dalam mengembangkan bahasa Inggris yang teruji secara nasional maupun internasional. Dan selanjutnya keterampilan khusus yaitu mahasiswa mampu mendesain bahasa Inggris secara profesional berdasarkan hasil riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah. Di sini yang pertama, mahasiswa mampu menganalisa pembelajaran bahasa Inggris. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan pembelajaran bahasa Inggris. Tiga, mahasiswa mampu mendesain pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan hasil analisis dan pengembangan. Selanjutnya, yang terakhir, mahasiswa mampu menghasilkan karya inovatif dalam bentuk pembelajaran bahasa Inggris yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan. Selanjutnya, kami memperkenalkan deskripsi rencana pembelajaran. Mata kuliah bahasa Inggris merupakan mata kuliah yang membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan mendesain pembelajaran bahasa Inggris. Mata kuliah ini mengkaji tentang pertemuan pertama yaitu tentang artikel, yang kedua tentang nouns, yang ketiga usage of linking yaitu to be, pertemuan keempat linking of verb, yang kelima tips of verb, yang keenam pronouns, yang ketujuh 5 basic times, yang ke-8 adverb and the formation, yang ke-9 conjunction, yang ke-10 passive voice, yang ke-11 degree of comparison, yang ke-12 derivative word, yang ke-12 question tag, yang ke-15 sentence. Ya, berarti ini ada sekitar 15 kali pertemuan, ya, maksimal 15 kali pertemuan atau 14 kali pertemuan, di mana satu pertemuan untuk pengambilan nilai tengah semester dan pada pertemuan akhir diambil nilai akhir semester. Nah, selanjutnya materi-materi ini kita ambil di buku-buku ya. Materi-materi ini kita ambil di buku yang sudah ada ISBN-nya, ya, ISBN-nya. Contohnya misalkan Completed English Grammar dan Exercise, ya, karangan Dr. Ana Grace Wijaya, ya. Ini sudah ada ISBN-nya dan juga ini semua bahan-bahannya. Dan juga di sini cukup banyak. Ini kebetulan saya sedang berada di Perpustakaan Politeknik Aceh Selatan. Di sini juga masih banyak sekali bahan-bahan dalam berbahasa Inggris. Kalau misalkan mahasiswa mencari materi-materi dalam bahasa Inggris, ini cukup banyak sekali. Tinggal pilih saja. Jadi akhirnya, selain mahasiswa kita ajarkan di kelas, dan mahasiswa juga bisa menambah wawasannya untuk membaca-baca buku di perpustakaan. Selain kita juga menganjurkan membaca-baca di internet dan sebagainya. Bahan-bahan bahasa Inggris ini tentu sangat banyak sekali di masa ini. Apalagi sekarang media cukup banyak yang kita bisa akses, ya. Lagipun kita cukup memadai, ada buku-buku bahasa Inggris di perpustakaan kita. Oke, selanjutnya adalah kontrak kuliah dan penilaian, ya. Biasanya kan pada awal pertemuan itu saya melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa, ya, termasuk penilaian dan sebagainya, kita lihat. Nah, di sini kami kesepakati bahwa acuan daripada saya sendiri sebagai dosen pengampu mengambil nilai item kehadiran itu 15%, ya, keaktifan 15%. Karena kenapa? Kalau bahasa Inggris ini, kalau kita tidak ciptakan situasi belajar yang menarik, kadang-kadang kan mahasiswa cepat bosan. Makanya untuk memotivasi mereka, selain kita ciptakan kelas yang interaktif, kita juga memberikan reward kepada mereka siapa-siapa yang aktif di kelas, yaitu kita ambil nilainya sekitar 15%. Dan selanjutnya tugas, ya. Selain kita proses pembelajaran di kelas, kita juga memberikan tugas pribadi,
kepada mahasiswa ya untuk dikerjakan di rumah, dan ini bobot nilainya 15%. Nah, selanjutnya itu kita juga mengadakan pengambilan nilai yaitu ujian tengah semester atau UTS ya. Ini kita ambil bobot nilainya 25%. Selanjutnya yang terakhir ujian akhir semester atau UAS, bobotnya ini 30%. Jadi ketika kita kumpulkan menjadi 100%. Nah, ini adalah sistem penilaian. Selanjutnya teknik pengajaran ya. Teknik pengajaran ini menggunakan metode DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, dan juga pengajaran bahasa Inggris ini supaya menarik ya dan tidak monoton. Nah, saya menggunakan pola belajar student center learning juga. Jadi di mana setiap mahasiswa ini kita berikan leluasa untuk berperan aktif. Jadi tidak berfokus kepada pengajar atau dosen. Jadi kita harapkan mereka ini lebih aktif di kelas sehingga kelas hidup dan tidak membosankan. Nah, ini sudah saya coba, ternyata metodenya cukup efektif sekali untuk memotivasi mahasiswa belajar bahasa Inggris. Selanjutnya kita tetap memberikan reward kepada mahasiswa yang aktif ya sebagai salah satu nilai harian, dan nanti nilai tersebut akan membantu mereka kalkulasi di penilaian akhir nantinya. Saya juga berharap melalui perkuliahan ini kita juga saling belajar ya, berdiskusi dan tumbuh secara bersama dalam suasana akademik yang terbuka. Jadi tidak monoton dan juga menyenangkan. Selanjutnya untuk meningkatkan pemahaman pembelajaran dalam bahasa Inggris ini, pada kesempatan ini kami juga menggunakan teknologi media pembelajaran ya, berupa aplikasi Zoom Meeting, musik atau MUPI ya. Tentunya yang dalam berbahasa Inggris, sehingga kita harapkan kemampuan mahasiswa ini akan mampu terintegrasi untuk meningkatkan kemampuan seperti listening, speaking, reading, dan writing. Oke Bapak, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan secara ringkas. Nanti berikutnya adalah setelah ini kami akan menyampaikan proses pembelajaran saya di dalam kelas, di mana proses pembelajaran kelas ini saya menggunakan interaktif kelas ya, interaktif kelas di mana saya mengharapkan nanti mahasiswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, berikut ini videonya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Jadi terima kasih sudah datang. Kita jumpa kembali pada mata kuliah bahasa Inggris 1 ya. Coba saya ini apa kira-kira referensi problem itu apa yang kata diri yang dipakai ketika subjek dan objek suatu kalimat adalah orang atau hal yang sama. Iya, betul ya. Referensi problem itu adalah kata diri. Ya, kata diri digunakan ketika subjek dan objek itu dalam satu kalimat adalah orang yang sama. Artinya subjek melakukan aksi pada dirinya sendiri. Oke, kita lihat lagi. Nah, kalau ini kan dia sebagai satu tunggal dan bisa sebagai jamak. All, ya, all berarti kan ini kan kalian ini kan banyak, ya. Kalau ini sedangkan nomor satu ini tuh tunggal, ada satu orang, ya. Selanjutnya, kapan menggunakan referensi pronoun, ya?
Referensi pronoun digunakan ketika subjek dan objek merujuk pada satu orang yang sama, ya, orang sama. She hurt himself while cooking, ya, berarti she hurt himself cooking. Apa artinya ini? Siapa yang tahu? Iya, Dia melukai dirinya. Sudah itu kalau you he she it. Nah, ini biasa digunakan kepada benda. Sudah tulis kalau he fix the car himself, ya, dia artinya ini Dia memperbaiki mobilnya sendiri. dia memperbaiki mobil itu sendiri, atau dia memperbaiki mobil tersebut sendiri. Artinya orang yang sama. Nah, dalam ekspresi umum, jadi kan ekspresi pronoun ini juga digunakan ke dalam ekspresi pronoun. Behave yourself. Nah, ekspresi pronoun. Nah, ini penjelasan nanti. I taught myself to fly the guitar. Ya. Subjeknya I melakukan aksi pada dirinya sendiri. Ya. I taught myself. Yang mana personal pronoun? Ekspresi pronoun yang mana ini? Myself. Selanjutnya, they introduce themselves to new manager. They dan himself adalah orang yang sama. Kenapa digunakan seperti ini yang kata ganti? Nah, untuk memperindah dirinya sendiri di kaca. di kaca, Dia melihat dirinya sendiri di kaca itu. kaca. Kesalahan umum. Nah, kesalahan umum artinya yang sering kita lakukan, ya. Contoh, he taught him, ya. Salah jika maksudnya dia mengajar dirinya sendiri. Ya. Ini bukan gini maksudnya, tapi yang maksudnya adalah he taught him. Nah, dia belajar sendiri. Pilihan. Coba tulis di sini. Ini sebelum. Nih. Coba kamu bisa baca. Julia perempuan berarti kan, Pak? Ya. Ambil di sini. Nah, Julia perempuan. Ada Julia nama lagi? Ada Julia. Julia, ya. Julia tuh. Nabil. Elsa. Oke, nomor A betul lah. Julia perempuan, ya. Berarti sebagai represi pronounnya adalah him. Betul. Nomor 2 selanjutnya. Nah, contoh saja nomor berapa yang mana benar? Contohnya aja A, B, C, D. Oh, B, C atau B? Contoh kita tulis. Oh ya, Unis Lubik himself. Pilih yang paling mana? Ya, betul. Karena kan represi pronoun daripada he apa? Ya, bukan him, bukan himself. Kalau himself untuk perempuan, kalau himself untuk Benda. atau hewan. Oke. Selanjutnya ini fill in the blank with the correct repressive pronoun. Nah, coba siapa yang bisa isi? Nih. Nah, sudah. Jadi dulu. Oke, coba sama. 2 inch.
ini. Wifi. Itu berapa? Tiga. Power cell. Ya, laser. Maybe itu our Power cell. Satu. Ya. Ini apa? Selanjutnya, ayo. Nomor 4. U apa jadi representatifnya? You serve yourself. Oke, selanjutnya iya dancer karena ini satunya D. Nah, D berikutnya. Satu apa? B itu kan betul. Nomor 1 salah. Seharusnya apa di situ? B itu Hairstyle. Ya. Tiga salah. Mana lagi? Siapa lagi? Coba. Yang mana yang salah? Benarkan yang salahnya mana? Ayo udah mani. Ayo udah mani. Yang benar cek saja. Ya, ingat saja ya, kalau subjeknya hi, dia jadi apa? Itu benar ya, nomor 2 benar ya. Nah, Karena uni subjeknya jadi repressive pronoun, jadi ourselves. Ya. Nah, number 4. Himself. Karena the children ini kan, apa ibu? The children ini jamak apa plural ya? Jamak ya. Kalau the child berarti jadi satu orang. Kalau pakai the children berarti bisa orang satu orang. Makanya dia sudah pakai himself, tapi dia pakai bahannya. Ya, pola-pola perubahan expression pronoun itu dari subjek ke representative pronoun itu kita harus tahu. Nah ini harus dapat, jangan bertukar-tukar ya. Nah, kayak ini tadi, ya. Kalau ini kan himself, berarti himself ini untuk perempuan, untuk laki dia himself. Oke. Ya. Apa namanya, ini sudah siap semua, tapi jangan bawa jangan bawa data. Nanti kalau sudah siap semua, nanti mengurutan terus. Sudah bisa semuanya? Sudah. Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari tentang repressive pronoun. Jadi sekarang kita latihan. Bapak ingin setiap kalian ini membuat kalimat, contoh kalimat repressive pronoun. Ya, oke. Siapa yang maju pertama? Oke, silakan. Urutan terus nanti ya. Oke, iya. Yang maju dapat nilai ya. Selanjutnya siapa?
Ya. Ya. Sabar. Oke, selanjutnya. Ya. Deking kopas ke alkilo. Deking Jadi biar aktif ya, biar aktif kelasnya. Baca aku nggak tahu kita, aku nggak tahu semua. Udah, Siapa lagi? David dah.